Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Saya adalah guru yaitu SMK TKI Airlangga. Saya mengajar di bidang pemrograman. Pada video tutorial ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat aplikasi desktop yang akan berjalan di sistem operasi Windows. Tools yang kita akan gunakan adalah Microsoft Visual Studio, di mana Visual Studio ini adalah perangkat lunak yang dapat mengembangkan sebuah aplikasi, baik aplikasi bisnis, aplikasi personal maupun aplikasi dalam bentuk konsol. Visual Studio juga dapat membuat aplikasi berbasis web maupun berbasis mobile atau aplikasi mobile untuk Windows Phone ya. Visual Studio dapat di-download secara gratis ya. Bagi Anda yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis Windows, Anda bisa download versi Visual Studio Express, di mana tools ini diberikan secara gratis. Anda bisa download di www.visualstudio.com atau www.visualstudio.com. Baik, pada sesi pertama saya akan mengajarkan Anda bagaimana memulai membuat aplikasi desktop berbasis Windows. Pada tutorial pertama ini kita akan memulai sebuah project baru dengan menggunakan Microsoft Visual Studio, menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Program pertama yang kita akan buat adalah program sederhana menampilkan label dengan menggunakan button, dua buah button ya. Button pertama untuk mencetak sebuah label dan button kedua untuk mengakhiri sebuah program. Baik, kita lanjutkan untuk membuka program yang sudah kita install. Untuk mempelajari menu-menu yang ada di Microsoft Visual Studio, pada tutorial berikutnya nanti kita akan pelajari ya. Kita akan lihat satu persatu fungsi-fungsi yang ada di menu di Microsoft Visual Studio. Untuk memulai project, kita klik new project. Nah, ini adalah dialog pertama ketika kita membuat project baru. Ada name aplikasi ya, atau name application-nya apa yang kita akan berikan. Contoh, kita beri program pertama. Lokasi penyimpanan project secara default ada di data C kita, di folder project. Namun ini kita bisa ubah dengan merubah lokasinya, tapi pada tutorial ini saya secara default letakkan di folder project saja. Itu pilihan di sini kita menggunakan Windows Phone application, sebenarnya banyak. Kita bisa menggunakan Visual C#, menggunakan Visual C++ dan lain-lain. Kita pilih Visual Basic dengan Windows Phone application dan di OK. Ini adalah jendela desain formnya. Kita bisa olah form di sini dengan menggunakan tools ya. Toolsnya apa saja? Dan di sebelah kanan di sini ada selection explorer, ini untuk manajemen formnya. Jadi semakin banyak form yang kita akan tambahkan, juga akan semakin banyak form yang akan tampil di selection explorer. Di bawah ada properties, ini untuk mengatur tools yang aktif. Misal ini adalah form 1, maka di sini propertiesnya adalah properties form 1. Baik, kita akan buat tampilan seperti ini dengan menggunakan satu label dan dua button. Pilih all Windows form, kita cari label, kita
label, kita tarik, lepas, kemudian buttonnya dua buah button. Untuk ukuran di sini kita akan ubah menjadi ukuran yang lebih besar dari default ya, atau default kita ubah, kita blok label terlebih dahulu, kita ubah font stylenya, misalnya kita tetap regular, kemudian size-nya kita ubah menjadi 14, kemudian button kita bisa blok sekaligus, kita ganti fontnya, ukurannya saja yang kita ubah menjadi 14. Kita tarik sedikit. Selanjutnya kita ubah di sini tulisan teks pada button 1 menjadi hello world, button 2 quit. Untuk label tetap secara default. Untuk mengubah teksnya kita klik button 1, cari teks. Oke. Di sini kita ubah menjadi hello world, kita seru. Kemudian button 2 kita ubah menjadi quit. Jadi program di sini dimaksud ketika kita mengklik hello world, maka label 1 akan berubah menjadi hello world. Ketika kita klik quit, maka program akan berhenti. Cara membuatnya adalah kita harus mempelajari bahwa setiap tools yang kita gunakan memiliki sebuah name. Name itu akan menjadi kata kunci untuk membuat kode atau script di dalam jendela kodenya nanti. Jadi kita pastikan dulu kita sudah mengetahui bahwa setiap tools memiliki name, atau kalau di ibaratkan seperti sebuah variabel. Name-nya adalah button 1, yang kedua adalah name-nya adalah button 2, atau kita lihat di sini ada name ini sebagai kata kuncinya. Ini boleh berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Pada tutorial pertama ini saya buat secara default saja. Oke, untuk mengubah label 1 menjadi hello world, berarti kita harus klik double hello world, klik double, button 1, klik. Untuk event, ini adalah event klik, kita bisa ubah di sini, kita bisa double klik atau klik saja, itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Banyak sekali pilihannya, nanti pada tutorial berikutnya kita akan gunakan event-event yang lain. Tampilan adalah kita ubah name label 1 titik text, yang awalnya label 1 kita ubah menjadi hello world, tanda seru. Kemudian start program. Untuk menampilkan hasilnya, klik hello, maka akan menjadi hello world. Kemudian kita quit, karena belum ada actionnya maka quit ini tidak berfungsi. Kita lebih dahulu kita edit kembali font coach-nya. Klik double quit, button 2, klik double, kita ganti menambahkan end. End artinya selesai. Kita save terlebih dahulu, save perubahannya, kemudian kita start kembali. Bisa kita taruh di tengah, hello world, quit, ya, maka programnya berhenti. Saya jalankan kembali. Untuk mengubah posisi ini di tengah-tengah, kita bisa setting di properties,
karena form yang kita akan ubah, maka kita pastikan kita klik formnya terlebih dahulu, kemudian propertiesnya form 1, kita cari di sini start position, kita ubah menjadi center screen, maka jendela formnya akan tampil di tengah screen kita. Kita save, kemudian jalankan. Oke, kita klik hello world, kemudian kita quit. Demikian video pertama, kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Demikian tadi tutorial bagaimana cara memulai membuat perangkat lunak atau software menggunakan Visual Studio. Kita akan bertemu lagi di video tutorial berikutnya.